Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan nanti saya akan buat konsili King of King, konsili raja segala raja nanti di Jakarta. Saya undang seluruh ketua sinode dari gereja di seluruh dunia. Saya kan tinggal undang aja, lu datang, ucap datang. Nah, lalu nanti saya presentasi, saya seminar, mereka akan bergabung di situ. Saya bikin konsili akbar Roh Kudus adalah jadi presiden 2 periode ini. Kalau bubar semua memang nggak ada. Memang betul, memang bentar lagi udah perang dunia ketiga. Nah, kalau perang dunia ketiga lo Jakarta udah dibom, mungkin udah nggak ada lagi. Karena nanti yang mati sepertiga penduduk bumi. Habis sepertiga penduduk bumi, perang dunia keempat seperempat. Perang dunia keempat seperempat, perang dunia kelima, perang Armageddon. Itu Yesus sendiri perang sama 200 juta tentara nanti di Israel. Jadi kalian ini lagi nunggu perang Armageddon. Perang Armageddon itu perang antara Yesus dengan kalian. Ya, kamu kan artinya kamu ini kan sebagai bawahannya Yesus langsung ya, Kak ya? Betul, ring satu. Kabinet, artinya kabinet. Ya, artinya bisa dikatakan menjadi bagian dari keluarga ya, Luga ya? Ya, keluarga kerajaan Allah, ya, tapi kan dalam struktur kerajaan yang ada kan bos sama hamba. Artinya bisa tidak dirubah lagi, Kak? Jadi 4 pribadi, 1 keluarga? Nggak bisa dong. Saya kan ciptaan. Saya hakikatnya ciptaan. Berbeda dengan 3 pribadi 1 keluarga tadi berbeda ya. Kamu di luar ya. Kalau Adam kan dari debu tanah. Kalau Yesus bukan dari debu tanah. Berarti nggak bisa 4 ya berarti ya. Nggak bisa. Yang membuat seluruh bintang bersinar itu bukan Bapa, bukan Roh Kudus. Yang membuat seluruh bintang bersinar itu Yesus. Makanya Yesus itu Tuhan. Masa yang membuat seluruh bintang bersinar Yesus terus lo bilang Yesus bukan Tuhan, kan lucu. Yang berarti nubuatannya Bang Luga nggak ada yang terpenuhi dong dua-dua. Kalau dalam waktu singkat ini perang Armageddon terus Yesus turun. Nubuatan pertama dulu mau kawin katanya tahun depan. Nubuatan kedua katanya mau jadi deretan orang terkaya dunia. Kalau kawin sudah lah, enggak mungkin enggak. Potongannya Luga begini. Sebelum menjelang kedatangan Yesus, inilah namanya masa kejayaan gereja. Gua masuk di daftar orang terkaya di dunia, menikah itu dalam waktu singkat, bukan dalam waktu yang panjang. Jadi gua misalnya nih nikah tahun ini misalnya kan, berarti gua menjalani pernikahan itu ya nggak nyampe 10 tahun. Karena kan nggak sampai 10 tahun Yesus sudah pengangkatan kan. Jadi memang gue masuk di daftar orang terkaya di dunia, dan menikah itu memang itu hanya diberikan waktu yang sangat singkat gitu loh. Mungkin 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ya atau lebih, tapi dalam waktu yang singkat. Tapi kan lo menikmati jadi orang terkaya di dunia dalam tempo 5 tahun juga itu udah gila, daripada lo 100 tahun lo dalam kemiskinan gitu kan. Betul nggak? Ya kan? Bentar, enggak. Jadi rapture-nya itu rencananya sekitar tahun berapa ya rapture-nya itu, Kak? Pokoknya nggak sampai 10 tahun lagi, di bawah 10 tahun. Oh, berarti di bawah kurang sebelum 2035 ya rapture ya. Catat ya teman-teman ya, sebelum jangan gitu Luga. Kredit saya belum habis Luga, kredit saya belum 15 tahun lo rumah. Yang mana itu? Ya, kamu kemana? Kuira, kamu kalau mau selamat, kamu harus jadi pengikutnya Luga. Kamu harus mengakui Luga sebagai nabi, Kuira. Kamu kalau mau selamat itu. Ya kalau kalian mengimani dia nabi, aku ikut. Tapi kalau kalian enggak, terserah. Luga itu bukan Muslim, bukan kami. Harusnya kamu yang mengaku dia nabi dari kekristenan. Kamu gimana sih? Kayak anak TK aja kamu ini. Ini saya jawab Wira ya. Ada 2 alasan. Ya, ada 2 alasan kenapa kami orang Muslim tidak mengimani Luga sebagai nabi. Yang pertama, bahwa kenabian di dalam Islam itu sudah final. Ya, ditutup dengan kenabian Nabi Muhammad. Yang kedua, dari namanya saja tidak memenuhi syarat dia menjadi seorang nabi.
susah kami kalau sholawatnya. Allahumma sholli ala sayyidina. Luga Tambunan, enggak masuk itu bang. Nggak masuk ya? Enggak masuk saya itu ya. Nah, yang dibahas Wira, yang dibahas Wira, ya, yang dibahas Wira Tambunan ini tentang kekristenan. Kalau kamu mau selamat, menurut Bang Luga, kamu harus mengikuti dia. Kamu sepakat tidak dengan Bang Luga? Belum sepakat saya karena belum ada data. Gimana Luga? Ini ada Makasih jemaat. datanya, Luga. Iya, Coba gimana jelasin. Luga? Ya, makanya Ini ada kan jemaat begini, yang tidak makanya mengakui kamu. begini. Gimana Luga? Sekarang gue tanya sama lo, ini ada kerajaan, ini ada republik lah dulu ya. Saya percaya kepada Pak Prabowo sebagai presiden, tapi saya tidak percaya kepada Kapolri. Kapolri bukan Kapolri, dia adalah satpam. Kira-kira kepala lo ditembak gak? Digetok gitu. Bukan itu. Sebentar, Pemahaman saya ulang. Anda Ya. berbeda, bukan itu. Dari awal saya bilang. Iya. Tunjukkan dari Iya. kejadian sampai Wahyu di mana tertulis perempuan ada Rohul Kudus. Kalau udah saya setuju dengan Anda. Satu ayat aja, nggak usah 2 ayat. Bentar, saya bantu jawab bisa Luga. Boleh. Jadi silakan. gini, jadi kata Roh Kudus itu kan bahasa Ibraninya Ruach Hakodes. Kalau Anda pernah belajar bahasa Tadi Ibrani, ngomong lagi, siapa itu yang ngomong itu Ya, dibilang? bentar. Setan yang suci. sabar, saya bantu Luga Setan jawab suci. ini. Siapa kamu itu? Tadi yang Lu ngomong diam itu. dulu, lu diam dulu. Diam dulu. Ruach Hakodes. Kata ruah dalam tata bahasa Ibrani secara linguistik itu gendernya adalah nikeva, feminin. Clear ya? Jadi apa yang dikatakan Luga itu match dengan secara linguistik tata bahasa Ibrani. Kata ruah itu memang gendernya feminin, memang. Lanjut Luga. Jibril ini termasuk juga tuh Jibril itu ya. Feminim dia. Kan roh juga itu, Roh Kudus. Nah kan bukan Ibrani itu, gimana sih? Iya. Malaikat Jibril kan kita sama tadi kita bicarakan. Udah putus sebentar, jadi kembali lagi. Jadi malaikat Jibril dengan Rohul Kudus, Tuhan perempuan itu ya. Lah yang dibahas bahasa Ibrani kenapa lari ke bahasa Arab? Jadi gini, kan saya bilang Kejadian 1 ayat 27, Allah menciptakan perempuan menurut gambarnya. Berarti gambar Allah seperti apa? Coba jawab. Ya betul, ya saya udah sepakat. Laki-laki dan perempuan, setuju saya abangku. Enggak, saya tanya perempuan dulu. Saya nggak ngomong laki-laki. Allah menciptakan perempuan bagian B ya, bagian B. Ya. Menurut gambar Allah. Berarti gambar Allah seperti apa? Gambar kita tulis itu. Digambar dengan kita. Berarti kan Saya nggak baca Kejadian ayat 26. Kita baca Kejadian ayat 27. Kejadian 21 di situ ada laki dan perempuan. Nah, berarti Allah menciptakan perempuan menurut gambarnya. Betul kan? Setuju. Gambar Setuju. Tuhan. Nah, terus gambar Tuhan ini seperti apa? Ya menurut gambar itu ya perempuan laki-laki perempuan, bapak laki-laki cuman. Kalau Saya abang bahas bilang- perempuan dulu. Saya bahas perempuan, jangan bawa laki-laki dulu. Allah menciptakan perempuan menurut gambarnya. Ya, Berarti gambar Tuhan itu seperti apa? iya laki-laki perempuan. Iya laki-laki perempuan. Kok laki-laki? Allah menciptakan perempuan menurut gambarnya. Berarti gambar Tuhan seperti apa? Oh perempuan. Berarti gambar Tuhan seperti Perempuan. apa? Perempuan. Berarti ada Allah. Perempuan. Ya udah, Allah perempuan siapa? Itulah tunjukkan. Dari kejadian sampai Wahyu belum. Begini, nggak gitu caranya. Kau jangan bodoh. Allah perempuan itu kan ada 3 pribadi. Tuhan kan 3 pribadi. Bapa, apakah Bapa perempuan? Laki-laki. Apakah anak perempuan? Laki-laki. Ya berarti Roh Kudus lah mamanya Dodong. Masa gitu aja lo nggak ngerti-ngerti sih? Di ayat berapa? Aduh, ini anak tololnya. Kau udah mati aja lo sono-sono. Ayatnya Itu gini, logika, itu logika. Wira,
Kuira itu logika, Kuira. Saya kasih ayatnya. Itu ayat tidak bisa logika. Nanti Kira, kalau kira. saya mirroring ke Anda, Anda Tidak, kalau saya mirroring ke Tuhan. Saya Anda, bantu ayatnya. Saya bantu Begini ayatnya loh, bisa. itu tidak, Bentar Luka, saya bantu Tuhan ayatnya. itu tidak. Saya bantu ayatnya. Silakan. Jesus dikandung dari Roh Kudus. Yang mengandung itu berarti perempuan atau laki-laki? perempuan. Nah, ya sudah clear. Ya itu Ya ayatnya. udah. Ya sudah. Mana Maria bencong? Di Lukas itu, Perempuan lah Maria, masa jadi Yesus dikandung dari Roh Kudus, itu yang ngandung Roh Kudus, dikandung dari Roh Kudus. Ya. Ya. Yang mengandung di dalam perut Maria itu Roh Kudus. Betul, setuju. Betul, setuju. Berarti yang mengandung siapa? Perempuan kan? Maria yang mengandung. Bukan, Maria itu memang mengandung, tetapi yang di dalam perut Maria itu yang mengandung itu Roh Kudus. Makanya Bukan dibilang dalilnya. dikandung dari Roh Alkitab, Kudus. Kejadian sampai Wahyu. Aduh, si bodoh banget sih Betul, manusia kan? satu ini. Bingung kan? Itu tersirat, Kuira, bukan tersurat. Itu tersirat, Tersirat bukan tidak bisa. tersurat. Iya, jadi begini. Jadi Kalau begini. di Al-Quran Begini. boleh saja. Begini. Oh, tidak. Sebentar. Di dalam Alkitab itu tidak semua Tuhan berkata Roh Kudus adalah perempuan. Tidak begitu cara Tuhan kerja. Tetapi dengan dia berkata bahwa perempuan itu diciptakan menurut gambar Allah, itu sama artinya dengan Roh Kudus adalah perempuan. Bodoh. Otak Anda dengan saya setuju, sepahaman abangku. Cuma menjelaskan kepada umat yang selama ini dibilang Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Mau bilang rubah Roh Kudus jadi perempuan, dia berapa kita buat? Begini loh, Tuhan itu memberikan kita otak. Apa gunanya otak? Untuk bekerja sedikit lah. Masa lo jadi malas banget sih lo? Ngambil gelas di depan lo aja harus lo suruh orang. Sama juga dengan mengenal Tuhan. Kita juga harus bergerak sedikit. Usaha dikit lah. Jangan maunya disuapin kayak anak kecil, tolol. Jangankan sedikit, udah banyak. Ketika ada bukti, kayak berapa? Ah, ya udahlah. Gini, kalau saran Betul. saya Kuira, kau harusnya ikut Luga di baptis Islam dulu biar kau punya Roh Kudus. Kayaknya gitu Bang Luga harusnya. Ya harus enggak, Bang Emang Magdir iya. dulu, biar aku ikut. Ini Bang Nah, kalau Magdir aku Kau- jelas, kau- jelas. Iya, jadi Tahu. jadi begini Kuira, Iya. ya. Nggak mampu. Jadi Otaknya. melalui manusia, sesungguhnya di dalam Bible kamu memang Yesus itu dikandung oleh Roh Kudus melalui Maria gitu. Dia dikandung oleh Roh Kudus melalui Maria. Itu tertulis di Matius 1 nomor 18 sampai seterusnya. Setuju. Ya udah, berarti ketika dia dikandung oleh Roh Kudus, Sekarang saya tanya. yang mengandung itu perempuan atau laki-laki? Ketika Maria hamil, Darian, tunjukkan saya dalil. Di Alkitab ada Allah perempuan. Di Alkitab ada Allah. Itu Roh Kudus. lah kan tadi sudah dibilang Ayat berapa? Allah menciptakan perempuan menurut gambarnya. Perempuan itu gambar Tuhan, berarti ada Allah perempuan. Bodoh banget sih ini orang. Iya. Marilah Tolol kita kok kelewatan ciptakan manusia sih. menurut gambar dan rupa kita. Bukan Itu kan tolol. sama aja. Roh Kudus Yang adalah perempuan. Sebentar. Begini, kamu tidak akan pernah bisa menemukan Roh Kudus adalah perempuan. Itu nggak akan ada ayatnya. Tetapi pas, Tuhan kan? itu cuma membalik sedikit Berarti saya supaya betul. lo mikir. Saya betul kan? Berarti Anda belum nyambung. Itu yang saya minta Bang. Kalau belum ya ngapain? Sebentar. Kuira, maksudnya Luga itu memang kalau secara Bodoh banget. secara konteks itu tidak dikatakan Roh Kudus itu adalah perempuan, tetapi Ya, kalau secara ada sabar, konteks, dengarkan dulu kan, Kamu denger dulu nanti. dengarkan dulu. Kristen Nanti itu gampar orang. Kristen itu beriman tidak lepas dari Jangan bilang iman. filsafat. Sabar. Dia dengarkan dulu. Inilah kadang-kadang munculnya si kurang ajar ini. Iya, ada sopan. Diam Dengarkan dulu, dulu. tahu. Saya tidak membela Luga atau apa, tetapi memang dikatakan situ dikandung oleh Roh Kudus. Dan di dalam kekristenan itu tidak lepas dari istilah filsafat.
Ya kan? Betul. Filsafat. Kok filsafat saya? Apa namanya? Iya, filsafat. Majas, gaya bahasa. Iya, gaya bahasa. Memang kalau Misalnya secara begini kan? tekstual, kalau secara Iya. tekstual memang tidak dikatakan ada di situ Roh Kudus adalah seorang perempuan, tetapi Karena secara kalau ada bahasa Roh Kudus metafor, Gini, tetapi secara kalau metafor bahasanya Iya. memaknai bahwa Roh Kudus itu adalah perempuan karena yang Iya. mengandung itu bukan laki-laki tapi seorang perempuan gitu loh. Buka akal kamu. Jadi- maksudnya juga. jadi begini ya. Tuhan itu mengajari umatnya itu tidak semua dia secara terang-terangan. Contoh, Yesus berkata, ya, ada perumpamaan, dia menemukan harta karun, lalu dia menjual seluruh hartanya, lalu membeli harta itu. Itulah perumpamaan tentang kerajaan sorga. Jadi Yesus sendiri pun banyak berbicara melalui gaya-gaya bahasa. Nah, kalau memang di dalam Alkitab Roh Kudus adalah perempuan, kita semua ini udah masuk sorga, nggak ada lagi perdebatan antara Islam dengan Kristen karena sudah sangat jelas. Tetapi untuk menguji keimanan kita, untuk menguji otak kita, Tuhan membuat sedikit miring supaya kita ini, loh kok miring nih? Apa nih penyebabnya nih? Jadi kita disuruh mikir sama Tuhan, sama seperti Tuhan memberikan tugas kepada Adam, usahakan taman ini, lo kerja gitu loh. Jadi kita disuruh kerja, bukan disuapin. Nah, si Kuira ini maunya disuapin. Mana ayatnya? Roh perempuan. Kalau ada ayatnya, dunia ini semua masuk surga, biar lo tahu. Tetapi Tuhan itu memberikan gaya bahasa supaya kita ini disuruh mikir. Nah, karena ada gaya bahasa itu, di situ iblis bermain, menipu gereja. Tapi kalau kita benar-benar mau berpikir, Roh Kudus adalah perempuan. Allah menciptakan perempuan menurut gambar dirinya. Berarti dirinya perempuan. Itu aja. Tapi karena memang otak lo memang nggak mau mikir, ya udah masuk neraka aja lo. Wajar lo masuk Iya. neraka. Sama dengan gini kan, ketika bentar Kuira. Sama dengan gini Kuira, kan kau tadi minta gini. Bentar Kuira. Menyampaikan kepada umat tapi tidak jelas. Bentar, makanya ini coba saya buka pikiran Anda, bentar gak? Kok tidak jelas? Tidak jelasan itulah yang perlu lu pecahkan. Jangan lu suruh orang mecahin, Dodong. Bentar. Nah, ada yang percaya kok saya. Bisa ngasih analoginya. Kan Kuira bilang, di mana tertulis secara tekstual letterlux bahwasanya Roh Kudus itu wanita. Loh, Anda juga nggak akan bisa mendapatkan tertulis seksual secara letterlux bahwa Bapak itu gendernya laki-laki. Bener nggak, Gak? Tapi kan kita harus mikir juga ya, Gak ya? Ketika dikatakan Bapak, itu berarti laki-laki. Dan sama Anda coba cari, ada nggak tertulis Dan tekstual tidak- bahwa Bapak itu laki-laki? Nggak ada. Nggak akan nemu Anda. Tidak ada. Dan Anda tidak disuruh ada mikir di juga. situ. Dan tidak ada juga. Sebentar. Dan tidak ada juga tertulis Roh Kudus bukan perempuan. Nggak ada juga. Sama jadinya. Roh Kudus tidak bergender juga nggak ada ayatnya. Roh Kudus tidak bergender. Ada nggak? Nggak ada. Tapi lu berani bilang Roh Kudus tidak bergender walaupun tidak ada tertulis. Sama kan? Makanya gue bilang lu tolol, goblok. Justru kalau tak ada dalil namanya ngarang Bukan. bebas. Tunggu Oke, nyata. sekarang gue tanya, mana dalilnya Roh Kudus bukan perempuan? Mana dalilnya? Roh Kudus bukan perempuan, dalilnya Memang mana? tidak ada. Memang tidak ada. Iya, makanya sama. Roh Kudus perempuan juga tidak ada. Tetapi Ya udah, tersirat. aku bener, Tersirat kan? itu ngerti nggak maksudnya? Bener, kan? Saya bilang Tersirat tidak itu ada. artinya. Ya memang tidak ada, tetapi kalau ditanya Roh Kudus perempuan, lo nggak bisa bilang Roh Kudus bukan perempuan karena tersirat. Tersirat itu bahasanya aja dibolak-balik. Misalnya Roh Kudus adalah perempuan, perempuan itu gambar Tuhan, berarti gambar Tuhan adalah perempuan. Kan gitu-gitu aja. Itu kan cuma matematika aja. 10 tambah 5 sama dengan 15. 15 sama dengan 10 tambah 5. Itu cuma dibalik aja. Alah, memang lo manusia blok. Udahlah, nggak tahu lah. Jadi teman-teman, makanya saya bilang, kenapa orang ini masuk neraka? Bukan karena jahat, bukan karena dia mencuri, bukan karena bodoh. Bodohnya kelewatan.
Enak lo masuk neraka. Enak lo masuk neraka. Enak lo masuk neraka. Enak lo masuk neraka. Ya udah, cukup kasih ke yang lain, silakan. Bingung kan? Nggak bisa digiring Cukup. kan? Hai host, kau udah lihat sendiri Silakan. kan? Nggak bisa diarahkan kan? Jadi kamu nyerah sudah ya. Kamu Bukan sepakat ya? nyerah. Sepakat ya Narasi berarti ya, dia bagus. sepakat berarti ya, 3 pribadi Oh, satu Darian. keluarga ya. Narasi dia bagus, cuman satu yang bisa ditunjukkan, makanya kami beda Bagus. pendapat. Bagus dalam artian benar atau salah? Bagus dalam artian benar atau salah? Ya udah. Apanya? Ya udah, kalau orang kayak gini, Pernyataan- kita pernyataan nggak usah Luga. buang waktu. Kalau orang kayak Pernyataan gini. Luga bagus. Luga bagus, tapi Tinggal kami aja, sepakat ditinggal. tentang nama Ibu Yesus, apa perempuan itu aja kok. Dan ini bagus, buktinya dia mau ini udah bolak-balik katanya ke surga, pakai apa bang? Pakai apa? Ke atas pakai apa? Pakai Apollo ke surga. Atau pakai mana? Udah, kasih ke yang lain, yang lain yang nanya. Nggak bisa kan? Poila mencet klaim buat, betul. Kalau sudah nggak ada, kalau sudah Ya udah, ya. nggak ada lagi. Ya udah. Oke lah, aku istirahat lah bangku ya. Host, Ya, aku ya, terus, host, terus. maaf, Kalau- karena tadi aku mau keluar, waktu Bang Luga datang, cuma disuruh stay. Cuman Yes. itu Nggak apa-apa, supaya memperjelas saja bahwa memang cara berpikir bidat ya seperti itu. Dia kan main-main apa-apa. dipaksanya seperti itu. Ya udah turun lah. Oke. Kita Makasih juga nggak host, butuh kau lagi, silakan. Bang, Nah, sahabat Zulkifli, Bang Makdir, dan juga Bang Darian ya. Makasih Bang. Oke siap, Tadi oke siap. Bang Wisma udah turun dia. Tadi agak ramai kan Bang Wisma. makanya gereja mereka inilah gereja termiskin di dunia. Itulah yang menyebabkan gereja mereka ini gereja termiskin di dunia, HKBP kan. Oke, Gah. Oke, aku keluar dulu ya. Mantul. Karena sudah nggak ada lagi ini, Gah. Biar Oke. kita akan lagi kita buka pembahasan baru aja, Gah. Saya mau tanya, Bah. Gah. Silakan. Saya sepakat dengan keyakinan Anda, maksudnya sepakat itu tidak membantah keyakinan Anda, ya. Itu memang yang Anda yakini dan saya tidak memaksakan dan tidak akan membantah, gitu ya. Jadi saya tidak membenarkan, tidak juga menyalahkan, ya. Memang itu keyakinan Anda, saya tidak memaksakan itu keyakinan Anda. Yang saya mau tanya, Bapak ini tugasnya apa, Gah? Menebus Bapak ini dosa, tugasnya itulah apa? tugasnya dia. Tapi tugas utamanya ini kan, Gah? Tugas utamanya itu semuanya utama. Jadi terang juga, karena kalau sorga misalnya nih, misalnya kalau nggak ada terang, ya Bapak juga hidup dalam kegelapan di sorga. Jadi nggak ada gunanya. Sebelum anak ini lahir, sebelum anak ini lahir dari pergumulan Bapa dengan Roh Kudus, di Perjanjian Lama sudah ada tidak penghapus dosa? Kita jangan lari ke situ. Kau lari dari tema. Kau bilang tadi sebelum anak ini ada, karena bapaknya kekal, mamanya kekal, anaknya pun wajib kekal. Jadi gak ada yang menciptakan Yesus. Iya, tetapi Mereka bertiganya sudah ada dari selama-lamanya. Tetapi dia menghapus dosa di abad ke-1, betul? Ya, secara fisik dia. Nah, sebelum abad ke-1 dia datang sebagai penghapus dosa. Ada tidak penghapus dosa? Dibikin gambarannya anak. Ada tidak Ada penghapus darah dosa anak domba. di dalam konsep sebelumnya? Ada darah anak domba di Ada. Imamat pasal 5. Iya. Jadi begini gak? Nih, kamu mau percaya atau enggak, terserah ya. Tetapi dikatakan di dalam Bible kamu di 1 Korintus 5 nomor 7, sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Kristus ini diumpamakan sebagai korban sembelihan, sebagai penghapus dosa oleh Paulus, betul gak? Iya. Ya. Kalau di Perjanjian Lama, iya, kalau kita merujuk Perjanjian Lama, sebelum anak ini dilahirkan sebagai korban penghapus dosa di abad ke-1, sudah ada konsep keselamatan sebagai penghapus dosa, yaitu apa?
Kambing. Domba. Ya kambing juga Iya, sama. domba. Kambing juga sama. Iya, terus Artinya Bapak sama masalahnya apa? ya, masalahnya begini ga. Artinya Bapak dan Roh Kudus ini, Bapak dan Ibu ini artinya mengutus anaknya itu sebagai pengganti kambing tadi, sebagai pengganti domba gitu. Sebagai penghapus dosa. Betul, betul. Iya, Betul. betul. Jadi Bapak dan Ibu mengutus Yesus sama halnya seperti kambing. Domba itu adalah gambaran dari Yesus Kristus, anak domba yang disembelih itu. Maaf, itu cuma simbol aja karena orangnya belum datang. Inilah dulu kita bikin sebagai gambaran yang akan datang, kira-kira Bang, seperti itu. enggak. Kalau di perjanjian Ya. lama, kalau di perjanjian lama betul ga? Kambing itu hanya sebagai simbolik. Karena yang menghapus dosa bukan kambing, tetapi perbuatan mereka lah yang menaati perintah Tuhan untuk menyembelih hewan sebagai konsep keselamatan, penghapus dosa. Jadi perbuatan mereka yang menyediakan menyembelih hewan sebagai persembahan kepada Tuhan, bukan kambingnya yang menghapus dosa. Ini kambing hanya sebagai simbolik, tetapi kemudian di dalam perjanjian baru yang tadinya korban ini hanya berupa simbolik ya, berupa simbolik dijadikan literal, dijadikan korban inilah yang penghapus dosa. Anda menjadikan Yesus ini bukan simbolik lagi, tetapi betul-betul literal sebagai penghapus dosa dia. Kalau Iya. Yesus dan kambing ini hanya simbolik, tetapi kalau Yesus ini bukan simbolik, tetapi Betul. memang Yesusnya lah yang penghapus dosa. Artinya Iya. Yesus ini dijadikan sama seperti kambing, betul? Bukan Yesusnya dijadikan sama seperti kambing, tapi kamu jangan sebut kambing dong, karena kan Yesus kan sebutannya anak domba. Ya udah domba Jadi, di sini tulisnya kambing, Ya, masalahnya sebentar. saya. Ya, bisa aja kambing, tapi yang utama tuh domba. Jadi gini, domba itu diadakan karena Yesus nanti mau datang. Jadi bukan karena Yesus ngikutin domba. Jadi jangan kebalik. Kan Tuhan ini kan yang lebih tahu, nanti aku akan mengutus anakku untuk mati di kayu salib. Nah, tapi sebelum kuutus, bikinlah simbol anak domba. Kenapa harus domba? Karena domba itu adalah binatang yang penurut, telinganya tajam, tapi Binatang ternak. lemah gitu loh. Binatang ternak. Kalau gitu. kambing beda, itu. Iya, kalau kambing itu adalah binatang yang keras kepala, itu lambangnya iblis. Gitu. Tapi kalau hanya sekedar kita mau makan, ya makan kambing nggak apa-apa gitu loh. Jadi intinya bahwa domba ini dibuat karena nanti ada yang mau datang. Kalau nggak ada yang mau datang juga domba nggak ada. Tapi karena Tuhan punya rencana mau mendatangkan anaknya, maka dibikinlah simbol anak domba gitu loh. Jadi bukan domba Yesus ngikutin domba, bukan, kebalik kau. Ya nggak kebalik dong. Saya rasa nggak usah dilanjutin lah. Bukan esensi masalahnya, kita bahas Yesus anak tunggal aja, karena nanti itu panjang urusannya. Tapi Bisa 3 hari. tapi saya nggak kebalik. Tapi saya nggak Celahnya kebalik. Ya, Tapi ya habis saya ini kan bilang setelah kamu saya kebalik. Kalau setelah saya bicara nanti kita skip. Karena Ya. begini, kenapa saya menghindari perdebatan tentang keselamatan, tentang kritik teks, karena menurut saya ini menguntungkan Islam. Makanya saya nggak pernah berdebat dengan tema itu. Sangat menguntungkan kalian. Jadi makanya saya hindari. Saya pilih tema yang menguntungkan Kristen, yaitu tema ketuhanan Yesus. Oke deh. Makanya kalau saya debat dengan Donditan, saya nggak mau. Kenapa? Oke, Karena oke. dia akan menggiring saya ke teks-teks yang akan menghabiskan waktu habis waktu saya. Capek saya, nggak ada gunanya. Oke. Coba itu disambut dulu Gitu. tamunya itu. Bang Apakah Deddy. Yesus disalib? Pasti saya nggak. Bang Deddy, selamat malam. Mohon maaf ya, Luga ini dia mengajak saya untuk mengskip gitu karena memang apa namanya, dia nggak mau. Bukan pada esensinya. Iya, dia nggak mau. nggak ada manfaatnya. Sekali diomongin nggak percaya, udah gitu aja. Tapi kalau ketuhanan Yesus bisa. Saya dirugikan dengan debat-debat seperti itu. Malam.
Ujung-ujungnya saya Bang pula Dedi. yang salah nanti. Oke Kak, kita sambut dulu Kak. Bang Dedi, Abang Dedi Kristen atau Muslim Bang? Halo, malam. Iya malam, Bang Dedi Abang, Muslim, salam. Muslim atau Kristen Bang? Bang Dedi Muslim atau Kristen? Coba kurang dengar suara. Bang Dedi Malam, Bang. Islam, ya malam. Bang Dedi Islam Salam, atau salam. Kristen? Oh Kristen. Oke. Salam. Iya. Begini Bang, ada Kristen, pernyataan. salam. Iya siap. Begini Bang, Mm-mm. ada pernyataan dari salah satu Ya, nabi di dalam Kristen yang mengaku nabi di dalam Kristen, Ya. mengatakan bahwa Bapa itu adalah ayah, Roh Kudus itu adalah ibu, dan Yesus itu adalah anak. Ketiganya adalah tiga pribadi satu keluarga. Dan ketiganya bisa dikatakan keluarga Tuhan. Anda sepakat tidak Bang? Roh Kudus adalah ibu, Bapa adalah ayah, Yesus adalah anak. Dikatakan tiga pribadi satu keluarga, bukan tiga pribadi satu hakikat, bukan, tetapi tiga pribadi satu keluarga. Dan bisa dikatakan adalah keluarga Tuhan. Anda sepakat tidak Bang? Sepakat tidak? Bapa, Roh Kudus, dan Yesus adalah tiga pribadi satu keluarga. Bapak Muslim Kak? Kristen. Saya Muslim. Ya, Anda sepakat tidak? Anda sepakat tidak tiga pribadi satu keluarga? Tiga nama. Tidak. Bukan begitu penjelasannya. Kok bukan begini? Ya. Anda sepakat atau Satu tidak dalam ini? tiga. Itu. Oke, jadi bapak anaknya siapa mamanya? Cara gitu salah. Silakan Bang Luga. Nggak sepakat nih kayaknya. Ya. Silakan. Yesus kan anak Allah, betul kan? Sebentar, Yesus kan anak Allah, betul nggak? Yesus anak Allah bukan? Ya kan meriah. Jawab dulu, Yesus anak Allah bukan? Ini orang sambil makan sih, jadi nggak konsentrasi dia. Betul. Ini Luga nih, Masukkan Luga ini dulu Kristen ya? ke mulut. Luga ini Kristen ya? Oh, Yesus anak Allah, bapaknya siapa? Abang ini sinyalnya delay deh. Iya. Bapaknya siapa? Kayaknya nggak nyambung dari tadi. Halo. Bapaknya siapa? Ringan ya. Jaringannya lelet ini, noten ini. Siapa bapaknya? Saya poin-poin dari Luga itu saya catat. Makanya ketika ada teman-teman Kristen di luar dari Luga, maka saya akan tampilkan kembali gitu loh, sesuai dengan pernyataan dari Luga bahwa Bapa itu adalah ayah, Roh Kudus itu adalah ibu, Yesus itu anak. Ketiganya adalah keluarga Tuhan, dan bisa dikatakan tiga pribadi satu keluarga, bukan tiga pribadi satu hakikat, bukan, salah itu. Yang benar tiga Iya, dan pribadi satu memang keluarga. tiga pribadi satu keluarga. Iya, bukan hakikat. Jadi begini, kalau tiga pribadi satu hakikat, berarti dia ada yang disembunyikan Iya. sama dia. Apa maksud penyembunyian ini? Apa? Kalau bukan buat nipu, ngapain? Kan kerjanya kan sebenarnya buat nipu. Nipu apain? Makanya Tritunggal itu Satu dalam tiga. sekarang gini, tiga pribadi satu. Tri. Oke, sekarang saya tanya, mamanya siapa? Mama Yesus siapa? Mama Yesus siapa?
Kita jangankan Mama Yesus. Mamanya Yesus siapa? Hah, siapa Di mamanya? situ tidak dibicarakan Mama Yesus. Loh, Dibicarakan makanya Yesus dihilangkan punya mamanya mama, karena mau nipu. punya Mamanya Maria. siapa? Maria emang Tuhan? Hah? Maria, Emang Maria ibunya, Tuhan? ibunya Yesus. Loh, masa Tuhan memperibukan Maria manusia? bukan Tuhan. Dia manusia. Lah, iya, kalau bukan Tuhan kenapa jadi bisa mamanya dia? Orang anaknya tuh yang di mana-mana itu kalau anaknya Iya, kucing, kan, mamanya orang. kucing. Sebentar dulu. Kalau anaknya kucing Itu pasti salah mamanya pemahaman, kucing. salah pemahaman Nah, begitu. sekarang anaknya Tuhan kenapa mamanya Iya. manusia? Mama kandungnya kemana? Mama kandungnya di mana? Situ punya pengertiannya itu beda. Enggak. Loh, Anda kan punya mengatakan pemahaman Yesus itu salah. anak. Bukan pemahamannya begitu. Ya Maria. Maria, Maria mamanya, itu, ya. Maria manusia, mamanya Ya, manusia, bukan Tuhan. Suaminya Maria. Nah, terus Yesus kan bapaknya Gitu. Tuhan. Berarti bapaknya Yesus kawin sama Maria. Kok bisa Tuhan Ya, kawin sama karena manusia? Yesus itu asalnya memang dari Tuhan, dari Allah, itu firman-Nya yang Ya, dimasukkan. bapaknya kan. Namanya Maria. Rohnya, Iya, bapaknya Yesus, Allah bapak. itu. Sebentar dulu. Bapaknya Yesus Tuhan, mamanya kok jadi manusia? Kenapa bukan Tuhan juga mamanya? Bapaknya udah nggak Tuhan, bisa. kenapa jadi mamanya Ini jadi kan- manusia? Ini kan Bang, dengar dulu. Pertanyaannya kapan Itu Maria direncana- kawin sama direncanakan. Allah Bapa? Itu Kapan Maria menikah dengan Allah Bapa? Kok bukan masalah menikah? Makanya aku bilang kau nggak ngerti penggelapan data Nggak ngerti ini. gimana, Bapak yang salah pemahaman. Nggak ada begitu ceritanya dalam kitab kita, nggak ada ceritanya begitu. Nggak ada Iya, ceritanya masalahnya begitu. kau bilang Apa mamanya yang- Yesus Maria. Iya, Bapaknya Yesus ibunya itu. Tuhan. Tuhan kok jadi Tuhan kawin? Nah, pertanyaannya kapan si Maria kawin sama Bukan Tuhan? kawin. Kapan kawin? Itu Roh Kudusnya yang datang. Lalu gimana mau kepada bisa Maria. punya anak? Iya, berarti mamanya kudus Iya, bukan si rohnya. Maria, gitu jawabnya. Rohnya. Go on. Allah itu maha Roh kuasa. Kudus Apa yang dia mau buat itu jadi. Roh Kudus. Ya, kamu nggak bisa bantah-bantah kalau Oh, tidak bisa. ilahi dari Tuhan itu. Oh, nggak bisa. Tuhan itu ada hukum. Apa? Tuhan itu maha Ya, ada kuasa, hukum. tapi ada aturan, nggak main sembarangan. Tuhan kok kawin sama manusia, ada-ada aja kau. Enggak, bukan kau yang rohnya, bukan kau yang masuk, Bunda Maria, bukan kau. Iya, berarti mamanya kawin itu Yesus manusia. bukan Maria. Maria hanya sebagai mama angkat, mama kandungnya Yesus, Roh Kudus, itu yang benar. Kenapa Bapak mau balik-balik lagi? Itu kan betul sudah yang Bapak bilang. Kenapa Bapak mau balik-balik kata? Loh, kan saya Yang tanya masuk tadi ke mamanya Maria itu Yesus Roh Kudus. Roh Kudus mamanya Yesus rohnya, bukan? bukan mama. Ya kalau bukan yang mamanya dari berarti Allah itu mama. bukan. Berarti Iya. kapan si Maria kawin sama bapaknya? Sama si Allah Bapa kapan? Nggak jelas kau udah dah, sesat Kita kau. bicara masalah kawinnya, nggak ada yang kawin-kawin gitu. Lo yang Bukan namanya susah, punya bukan anak masalah itu pasti pemahaman. kawin. Tidak ada anak bukan hasil perkawinan itu belum pernah ada. Kalau secara manusia, Bukan kalau secara manusia memang tuh. kawin. Kalau Oh, yang tidak. dikasih Tuhan. oleh yang Manusia diciptakan menurut gambar Allah. Jangan Kalau kau dari- bilang secara manusia. Manusia itu diciptakan Betul. menurut gambar Allah. Berarti kalau Tuhan ada anak, gambar berarti dan ada istrinya. Betul. Sekarang istrinya Allah Bapa siapa? Jomblo. Nggak ada gitu-gitu. Bapak laki-laki Bapak bukan? pemahaman itu salah. Enggak, saya tanya, Bapak itu laki-laki bukan? Ya saya laki-laki. Masa saya Allah. bisa Allah Bapa, Saya- Allah Bapa. tidak bisa punya anak, tapi itu saya punya Allah anak. Bapa. Sebentar dulu, Allah Bapa itu Bapak laki-laki dengar nggak? bukan? Allah Bapa itu laki-laki bukan? Allah Bapa. Iya, iya. Kalau Allah Bapa laki-laki Ya siapa namanya istrinya? Allah. Pasti. Ya siapa istrinya? Ya nggak ada istrinya, Bapak. Kok nggak ada punya istrinya, pemahaman kok? itu begitu bingung, salah. Kok jadi jomblo sih? Sesat banget sih kau. Makanya saya bilang ini Kristen sesat. Saya tanya Bapak. Sekarang saya tanya Bapak dulu. Bapak tidak pernah beranak kan? Tapi Bapak punya anak ada nggak?
ada kan? Bapak punya anak ada kan? Ada kan? Ya. Itu namanya anak angkat. Ya, Ini Bapak yang kan saya tidak tanya anak beranak. kandung. Anak kandung. Enggak, Bapak. Siapa Bapak tidak beranak? Oh, berarti Yesus Bapak punya, anaknya ya. kalau Bapak punya Oh, kalau Anak kandung ada, rumah anak anak angkat angkat juga bukan ada. punya anak Iya. Bapak. Yesus itu anak kandungnya Bapak. Punya apa? Iya. Bapak kan tidak beranak. Bapak kan punya tapi Bapak punya anak kan ada. Nah, gitu. Bapak yang tidak nyambung, Bapak punya kata-kata itu salah. Loh, kalau saya tidak bisa punya anak kalau nggak ada istri. Bagaimana mungkin saya bisa punya anak kalau nggak ada istri? Iya, Saya tapi bisa kan punya tidak anak namanya beranak. anak angkat. Beranak. Iya, Bapak kan tidak namanya beranak. anak angkat, bukan anak kandung. enggak. Yang hamil tuh perempuan. Udah turun, Anak angkat itu punya angkat itu punyanya orang. Ya udah turun lah kau turun. Apa yang Nggak ada otak balik ini. kata aja. Balik-balik. Udah ganti yang lain. Nggak bisa di otaknya nggak mampu. Ya udah. Nggak mampu bagaimana? Bapak yang putar-putar terbalik kata. Salah-salah. Nggak ada cerita. Bapaknya Tuhan, mamanya manusia, anaknya Tuhan, kan gila namanya. Masa Samson bapak nanti, Tuhan, Samson. mama manusia? Nanti jadinya Samson itu lu kan? Jadi Samson. Iya, bapak Tuhan, mama manusia, anak Tuhan, kan namanya sinting. Tapi yang benar itu adalah bapak Tuhan, mama Tuhan Roh Kudus, Yesus keluar dari Maria. Itu nggak apa-apa, namanya anak angkat, tapi bukan anak kandung. Itu yang benar. Bang Ben naik Bang Ben. Bang Ben naik dulu. Bapak punya pemikiran itu pemikiran. Bang Ben naik dulu Bang Ben. Punya pemahaman. Bapak yang Tuhan, berbeda. mamanya manusia, tiba-tiba anak jadi Tuhan. Ditanya kapan kawin, nggak punya istri, ya. Ada Tuhan punya anak tapi nggak punya istri. Tiba-tiba ada yang bunting manusia. Iya dah. Jadi Katanya mujizat, itu namanya orang stres. ya artinya ada 3 Tuhan menjadi keluarga Tuhan, 3 pribadi satu keluarga. Manusia, Itu berarti Bang dia Luga. diserahkan ke dunia. Menurut Bang Dedi Des, bapaknya Tuhan, Roh Kudusnya Tuhan, anaknya manusia. Bapaknya Tuhan, ibunya manusia, anaknya setengah manusia setengah Tuhan. Jadinya Samson. Itu menurut Iya. Bang Dedi Des kan begitu. Iya. Jadi Samson versi Stres Tuhan gitu ya. Iya. Bang Zul, monitor. Ngantuk soalnya. Itu sertifikat Bapak. Dari Bapak itu punya roh. Bang Din, Bang Din monitor. Bang Din, Iya, gimana Bang Dadian? aku izin turun dulu biar ditanganin sama jemaatnya Luga aja lah. Luga biar namanya. Oh iya, Gua nggak bisa ngambil tema juga sudah. Iya, siapa Bangku? Aku izin turun dulu ya. Assalamualaikum. Oke, Bang Luga, aku pamit duluan. Bapak pun cara gitu tidak ngomong. Iya, iya. Pak, kesalahan. Coba Bapak kasih nanya orang-orang Kristen, lah Bapak tanya gitu. Apa enggak ada yang mengaku? Kemana si Luga turun?